Nama saya Muhammad Haris Alwi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang feminisme menurut pemikiran atau penafsiran dari Aminah Wadud. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wadud. Wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah. Kadaba li da'watil khulud wa dhamina li syari'atil baqa'a was-sumud. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung saja kita membahas bagaimana sejarahnya Aminah Wadud. Nah, ayah dari Aminah Wadud sendiri adalah seorang pendeta Metodis, sedangkan ibunya diturunkan dari budak Muslim Arab. Nah, Aminah Wadud lahir pada tanggal 25 September tahun 1952 di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat. Sejak SD sampai sekolah menengah ke atas SLTA, dia tinggal di Malaysia. Aminah Wadud adalah seorang feminis Indonesia, Islam, dan juga merupakan ulama yang fokus pada Al-Quran tafsir. Pada awalnya, Aminah Wadud merupakan non-muslim, bukan Islam. Namun ketika tahun 1972, ketika berumur 18 tahun, beliau ini masuk agama Islam. Kemudian dia kuliah di Universitas Amerika Kairo. Dilanjutkan dengan studi Al-Quran dan tafsir Universitas Kairo, Mesir. Jadi sebelum masuk Islam, nama asli Aminah Wadud adalah Mary Tesley. Kemudian ketika masuk Islam, beliau mengganti namanya dengan Aminah Wadud. Setelah itu, Aminah mengambil kursus filsafat di Universitas Al-Azhar. Dia dikontrak selama 3 tahun sebagai asisten profesor di International Islamic University Malaysia di bidang Al-Quran, studi di Malaysia sejak tahun 1989. Nah, bertepatan pada tahun 1992, dia menyelesaikan disertasinya, yaitu Al-Quran dan Perempuan. Aminah ini telah melakukan berbagai penelitian dengan menelaah nas-nas Al-Quran yang berhubungan dengan feminisme dan segala sesuatu yang diusungnya adalah hak perempuan dan memegang tumpuk kepemimpinan umat Islam. Kemudian karya-karya dari Aminah Wadud, yaitu beliau ini menulis 2 buku. Yang pertama, dia menulis buku yang berjudul Quran and Woman. Nah, buku ini dapat paling terkenal dan paling berhasil pada waktu itu, sehingga masuk ke peringkat buku yang terbaik di tahun 1994. Sehingga buku tersebut diterjemahkan ke bahasa lain oleh toko-toko dari negara lain. Jadi selain bahasa Indonesia, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Persia, terus yang ditulis oleh Nahid Safi dan seorang profesor psikologi pendidikan, dan juga diterjemahkan ke bahasa Belanda yang ditulis oleh Uti Geferi, dan bahasa Turki yang ditulis oleh Nazif Sisman. Karya yang kedua yaitu Inside the Gender Jihad.
yang dikarang pada tahun 2006 dengan berjumlah 286 halaman. Nah, Aminah Wadud termasuk tokoh feminisme yang sangat produktif meskipun beliau masih menulis 2 karya ilmiah yang dibentukkan ke dalam buku. Dan Aminah Wadud memiliki banyak kepenulisan seperti artikel, jurnal, dan lain-lainnya, melebihi dari puluhan karya ilmiahnya. Dan tapi yang dicetak menjadi karya buku yaitu hanya 2. Nah, karya Aminah Wadud sendiri merupakan bukti kegelisahan intelektualnya mengenai ketidakadilan di masyarakat. Maka ia mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana sih menafsirkan Al-Quran agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan keadilan. Nah, maka metode dalam penafsiran tersebut, Aminah Wadud ini menggunakan mode hermeneutika, yang metode ini adalah salah satu bentuk metode penafsiran untuk memperoleh kesimpulan. Yaitu kesimpulan apa saja? Kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Nah, Aminah Wadud menggunakan hermeneutika kritisnya berbeda dengan yang lain. Jadi Aminah Wadud ini mengakui bahwa beliau ini terinspirasi dan bahkan sangat mengagumkan metode yang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman, yaitu tentang hermeneutika tauhid, yang mana hermeneutika ini tidak pernah terlepas dari 5 aspek. Nah, apa aja 5 aspek dari hermeneutika tersebut itu? Yang pertama, yaitu dengan konteks apa teks itu ditulis. Jika kaitannya dengan Al-Quran, maka dalam konteks apakah ayat itu diturunkan atau melihat asbabun nuzulnya. Sedangkan berupa hadis, maka lihatlah dulu asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua, yaitu komposisi gramatikal, yaitu bagaimana teks Al-Quran menuturkan pesan atau menyampaikan pesan yang dinyatakan beserta sintaksis bahasa yang digunakan di tempat lain yang berada dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menurut konteks pembahasan tentang topik yang sama dalam Al-Quran. Selanjutnya yang keempat yaitu dari sudut prinsip Al-Quran yang menolaknya. Yang kelima yaitu bagaimana keseluruhan teks atau pandangan dunia seringkali perbedaan pendapat. Maka bentuk metode hermeneutika kritis ini diharapkan dapat menghasilkan penafsiran Al-Quran lebih singkat, pluralisme, terbuka, dan toleran terhadap keragaman yang ada. Dari kebenaran karya-karya yang ditulis Aminah Wadud tersebut memiliki penafsiran. Apakah penafsiran tersebut? Nah, mari kita bahas tentang contoh penafsiran yang dilakukan oleh Aminah Wadud yang dianggap patriarki. Untuk penafsiran yang dibahas kali ini yaitu bolehnya perempuan menjadi imam sholat yang bermakmum laki-laki. Kemudian perempuan juga dibolehkan khutbah dan tidak membedakan shaf antara laki-laki dan perempuan atau mencampurkan yang biasanya dalam syariat Islam shaf perempuan harusnya di belakang dari laki-laki. Sedangkan Aminah Wadud ini membahas atau mengajukan untuk
laki-laki dan perempuan itu adalah setara, sehingga tidak ada perempuan yang di belakangnya laki-laki. Nah, pada tanggal 18 Maret 2005 muncullah suatu permasalahan atau kontroversi dari Aminah Wadud karena perdebatan perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki yang dilakukan oleh Aminah Wadud, sehingga muncullah perbedaan pendapat yang membolehkan dan yang melarang perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Semisal di era sekarang yang terjadi seperti di Pondok Al Zaitun, setelah kehadiran tersebut dinamakan Jumat Heboh atau Jumat bersejarah, karena Aminah Wadud menjadi imam sholat Jumat dengan makmum laki-laki. Kemudian Aminah Wadud ini mendobrak lagi, sehingga hal itu terjadi lagi pada tanggal 17 Oktober 2008. Dari ulangnya Aminah Wadud menimbulkan kemarahan besar bagi umat Islam dunia, bahwa perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Ia hanya boleh menjadi imam sesama perempuan. Hal itu dikarenakan tubuh perempuan itu adalah aurat. Ketika perempuan mengimami laki-laki, maka makmum laki-laki akan melihat tubuh wanita. Hal ini tidak patut. Dalam ibadah tidak boleh ada sesuatu hal yang merusak. Nah, Aminah Wadud ini menggunakan dalil berupa dalil Al-Quran yang dibuat sandaran, yaitu seperti contohnya di surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang penafsirannya sama halnya menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaannya manusia. Yang kedua, ada di surat Al-Baqarah ayat 13, yaitu yang bermaksud adalah laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi. Jadi tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu disebutkan laki-laki dan perempuan. Sehingga Aminah Wadud menafsirkan ayat tersebut untuk tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi imam ataupun menjadi khutbah atau barisannya tidak di belakang perempuan itu. Nah, ada juga yang dibuat sandaran hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Utsman bin Sa'ibah dari Waqi bin Jarrah dan Walid bin Abdullah bin Jumayyi. Ia berkata, nenekku dan Abdurrahman bin Khalad al-Ansari menceritakan kepada saya dari Ummu Waraqah binti Abdillah bin Naufal al-Asariyah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW akan berangkat ke perang Badar, Ummu Waraqah ini berkata, saya mengajukan permintaan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, izinkanlah aku ikut berperang bersamamu. Saya akan merawat mereka yang sakit. Mudah-mudahan Allah menganugerahi aku sebagai orang yang mati syahid. Nabi Muhammad SAW menjawab, sebaiknya kamu tinggal aja di rumah. Mudah-mudahan Allah SWT menganugerahi mati syahid. Abdurrahman bin Khalad berkata, Ummu Waraqah kemudian dipanggil Sayyidina Syahidah. Abdurrahman berkata, Ummu Waraqah pun membaca Al-Quran dan meminta izin Rasulullah SAW agar diperkenakan mengambil seorang muadzin, dan Rasulullah pun menyanggupinya. Perempuan itu
mengasuh seorang laki-laki dan perempuan sebagai pembantu. Hadis diriwayatkan dari Abu Daud. Kemudian dari terjadinya konflik tersebut, MUI, Majelis Ulama Indonesia Hukum Islam ini menanggapi kontroversi tersebut, yakni dengan cara merujuk pada dalil Al-Quran, hadis, ijma, dan dalil fikih. Dan MUI juga mengambil pendapat dari para ulama dengan mengambil rujukan dari kitab seperti halnya yang termaktub dalam kitab Imam Syafi'i, Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi, dan lain sebagainya. Berdasarkan dasar tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menetapkan fatwa bahwa perempuan itu menjadi imam sholat berjamaah yang diantara makmumnya terdapat orang laki-laki, hukumnya haram dan tidak sah. Adapun perempuan yang menjadi imam sholat berjamaah yang makmumnya wanita, maka hukumnya mubah. Jadi dapat kita bedakan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Mungkin zaman dahulu adalah syahwat dari seorang laki-laki itu tidak sebesar dari yang pada zaman sekarang, dari mengenai cara berpakaiannya gimana, terus bahkan orang yang berjalan aja, laki-laki zaman sekarang itu pasti melihat wanita, bagaimana itu penampilan wanita gitu. Jadi takutnya kalau wanita menjadi imam itu juga nanti menjadi pandangan bagi laki-laki dan tidak fokus untuk beribadah. Nah, bahwa perempuan tidak boleh mengimami laki-laki, hanya boleh menjadi imam sesama perempuan saja. Cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang pemikiran Aminah Wadud dan metode, sejarah, dan lain-lain tersebut. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.